menjelaskan terkait ADHD. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sonia. Nama aku Juwita. Nama aku Okta. Nama aku Novi. Aku Ebi. Oke guys, selamat menyaksikan. Nah, jadi guys, kami akan menjelaskan apa sih ADHD itu. Nah, teman-teman sekalian mungkin jarang atau tidak pernah mendengar apa itu ADHD. Nah, ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari ADHD itu. Nah, jadi guys, apa sih yang dimaksud dengan ADHD itu? Nah, ADHD adalah gangguan perkembangan syaraf yang mengakibatkan seseorang itu mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian mereka, baik secara hiperaktif maupun impulsif. Nah, hal tersebut itu dapat berdampak dengan perkembangan sosial individu, akademik, dan juga pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, teman-teman pada tahu nggak? Dalam ADHD ini terdapat 3 subtype ADHD, yaitu yang termuat dalam buku DSM. Ada 3 subtype ADHD. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe predominantly inattentive, yang kedua tipe hyperactive impulsive, dan yang ketiga adalah tipe gabungan dari keduanya. Nah, berdasarkan jenis dari ADHD tersebut yang saya jelaskan, terdapat kriteria diagnostik yang mendasari hal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah gangguan pemusatan perhatian dan impulsif hiperaktif. Untuk kriteria yang pertama, kurang perhatian atau inattention. Nah, ini kesulitan mempertahankan perhatian, kurangnya ketelitian, kesulitan dalam mengikuti instruksi, dan juga sering kehilangan barang-barang yang diperlukan untuk tugas atau kegiatan. Untuk tipe yang kedua adalah hiperaktif dan impulsivitas. Gejala hiperaktivitas mencakup aktivitas motorik yang berlebihan seperti gelisah, sering berbicara, dan juga kesulitan bermain dengan tenang. Sedangkan gejala impulsivitas mencakup yang pertama yaitu kesulitan menunggu giliran, yang kedua sering menginterupsi, dan yang ketiga menjawab sebelum pertanyaan selesai. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk kepada faktor-faktor penyebab dari ADHD. Jadi, apa sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor biologis, yang ketiga adalah faktor medis atau racun, yang keempat adalah faktor prenatal dan juga natal. Nah, baiklah teman-teman, untuk faktor genetik, gangguan ADHD ini tuh dapat diwariskan atau diturunkan dalam keluarga. Nah, yang kedua, faktor biologis, itu adanya keterlibatan dalam neurotransmitter seperti dopamin dan juga norepinefrin. Nah, yang ketiga itu ada faktor medis dan juga racun. Nah, paparan terhadap zat berbahaya selama kehamilan seperti timbal, alkohol, tembakau, dan juga obat-obatan tertentu. Nah, yang keempat adalah faktor prenatal dan natal, di mana ini contohnya seperti kelahiran prematur dan juga komplikasi selama kehamilan. Nah, selanjutnya kita bakal masuk karakteristik psikologis dan juga perilaku adaptif. Yang pertama itu ada fungsi eksekutif, yang kedua ada perilaku adaptif, yang ketiga ada masalah perilaku sosial, dan yang terakhir itu ada kondisi hidup yang berdampingan. Nah, karakteristik yang pertama adalah fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini menjadikan individu untuk mengatur sendiri perilakunya. Nah, yang kedua ada perilaku adaptif, di mana ini contohnya seperti kesulitan dalam mengemudi serta buruknya pengendalian amarah. Yang ketiga, masalah perilaku sosial, di mana ini mengalami kesulitan sosial dengan orang tua, saudara kandung, teman di sekolah, dan juga guru, sehingga akan menyebabkan isolasi sosial. Nah, yang keempat ada kondisi hidup berdampingan. Ini terjadi bersamaan dengan masalah perilaku atau masalah pembelajaran lainnya, contohnya ketidakmampuan belajar dan juga gangguan emosional atau perilaku. Nah, teman-teman pasti penasaran juga kan apakah ADHD ini punya tingkat keparahan? Jadi teman-teman semuanya, ADHD ini punya tingkat keparahan. Yang pertama itu kategori ringan atau mild, yang kedua kategori sedang atau moderate, yang ketiga kategori berat atau severe.
Kategori yang pertama adalah kategori ringan atau mild, di mana gejala yang ada menyebabkan sedikit atau tidak ada gangguan dalam aktivitas sosial ataupun pekerjaan. Yang kedua, kategori sedang atau moderate, di mana gejala atau gangguan fungsional itu berada di antara kategori ringan dan juga kategori berat. Nah, yang ketiga, kategori berat atau severe, di mana banyak gejala di atas yang dibutuhkan untuk diagnosis, dan beberapa gejala itu sangat parah, serta gejala itu menyebabkan gangguan secara signifikan dalam aktivitas sosial dan juga pekerjaan. Hai teman-teman, balik lagi ke aku. Jadi, setelah mengetahui definisi dan juga faktor tentang anak ADHD ini, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam mengetahui kondisi anak ADHD? Kira-kira apa aja ya teman-teman? Ya, pendidikan. Untuk mencapai potensial anak ADHD ini sangat diperlukan untuk memperhatikan kondisi pendidikan anak ADHD. Jadi untuk memahaminya, teman-teman sekalian dapat menyaksikan video berikut. Hal yang diperlukan dalam memahami anak yang mengalami ADHD untuk mencapai potensi maksimalnya yaitu melalui pendidikan. Poin pertama yaitu pendekatan individual. Setiap anak ADHD memiliki kebutuhan yang unik, sehingga penting untuk membuat rencana pendidikan yang dipersonalisasi. Poin kedua, pengajaran berbasis visual, di mana orang tua ataupun guru dapat menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, ataupun video untuk membantu anak memahami konsep. Poin ketiga, terdapat instruksi yang jelas dan juga sederhana. Kita dapat memberikan instruksi dalam langkah-langkah kecil dan juga memastikan setiap anak dalam memahami setiap langkah sebelum melanjutkan aktivitas selanjutnya. Poin keempat, kita dapat memberikan pujian dan juga penguatan positif. Orang tua dan guru dapat memberikan pujian dan juga penghargaan untuk perilaku positif dan setiap pencapaian anak yang mengalami ADHD. Yang kelima, lingkungan belajar yang terstruktur. Orang tua dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari distraksi dengan jadwal yang konsisten dan juga teratur. Yang keenam, terdapatnya bantuan tambahan. Setiap orang tua ataupun guru dapat mempertimbangkan penggunaan tutor ataupun pendamping belajar untuk membantu anak dalam pembelajaran tertentu. Halo teman-teman, nah setelah tadi pendidikan, hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk anak ADHD yaitu aktivitas atau kegiatan yang dapat menstimulasi anak ADHD yang akan saya jelaskan di video setelah ini. Yang pertama ada aktivitas fisik. Anak ADHD cenderung memiliki energi yang besar, jadi aktivitas fisik seperti olahraga dapat membantu mereka menyalurkan energi mereka dan meningkatkan konsentrasi. Yang kedua ada permainan edukatif. Permainan edukatif seperti puzzle, permainan memori, atau aplikasi edukatif lainnya dapat menstimulasi otak anak ADHD. Yang ketiga ada teknik relaksasi, seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga dapat membantu anak ADHD mengelola stres dan kecemasan. Yang keempat, ada kegiatan kreatif. Aktivitas seperti menggambar, melukis, atau bermain musik dapat membantu anak ADHD menyalurkan kreativitas dan fokus mereka. Yang kelima, ada rutinitas yang konsisten. Rutinitas harian yang konsisten membantu anak merasa aman dan memahami apa yang diharapkan dari mereka setiap hari. Yang keenam, ada interaksi sosial. Dorong interaksi dengan teman sebaya melalui kegiatan kelompok yang terstruktur untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Tadi kan udah dijelaskan apa aja sih yang perlu diperhatikan mengenai ADHD tersebut. Yang pertama tadi kan ada pendidikan, stimulasi, dan yang poin yang terakhir itu adalah dukungan lainnya. Apa aja sih isi dari poin yang terakhir itu? Selamat menyaksikan. Poin yang pertama itu ada konseling dan terapi. Terapi profesional dapat membantu anak mengembangkan keterampilan coping dan mengolah gejala ADHD. Yang kedua itu pelatihan orang tua. Orang tua dapat mengikuti pelatihan untuk memahami ADHD dan belajar strategi untuk mendukung anak mereka di rumah. Dan yang ketiga itu kerjasama dengan sekolah. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru sangatlah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi di sekolah.
penjelasan tentang ADHD dari kelompok 3. Semoga teman-teman paham ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.